Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, di mana pertemuan sebelumnya kita sampai pada kaidah yang ke-15. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-16. Kaidah yang ke-16 ini adalah tentang tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Kaidah ke-16 ini adalah kaidah yang terambil dari Al-Quran, tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Kaidah ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, jamaah. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Bahkan terkadang sesuatu yang buruk dianggap sesuatu yang baik, atau mungkin sebaliknya, yang baik dianggap menjadi sesuatu yang buruk, atau mungkin malah tidak mengetahui mana baik dan mana buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang kaidah di dalam agama Islam ini adalah bahwa kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Beda antara yang baik dan yang buruk. Dan kaidah ini diambil dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan ya Muhammad, la yastawil khabithu wa tayyib, bahwa katakanlah Muhammad bahwa tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Tidak sama antara yang bersih dan yang kotor.
Antara yang halal dan yang haram itu nggak sama. Antara yang suci dan yang najis. Antara maksiat dan taat itu nggak sama. Beda antara taat dan maksiat. Antara surga dan neraka pun beda jauh. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahwa kaidah ini beda antara kebaikan dan keburukan itu mencakup baik itu dalam ucapan, baik itu dalam perbuatan, baik itu dalam sifat-sifat dan akhlak, ataupun juga di dalam keyakinan. Ataupun di dalam keyakinan. Antara yang baik dan yang buruk itu beda. Baik dalam ucapan. Tentunya jujur itu tidak sama dengan dusta. Antara taat dan maksiat. Ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat yang mulia ini tujuannya agar kita menjauhi yang buruk dan kita mengamalkan yang baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai kaidah di dalam agama Islam itu. Tidak mungkin itu cuma iseng-iseng atau enggak ada manfaatnya atau cuma coba-coba, enggak mungkin. Tentunya Allah memerintahkan Rasulnya tadi dengan qul, katakan ya Muhammad, la yastawil khabithu wa tayyibu, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Apa maknanya Rasul untuk menyampaikan kepada kita ini? Tujuan dari ayat yang mulia ini agar kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, untuk kita amalkan, kita ambil yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Kenapa? Karena sesuatu yang baik, baik itu ucapan, perbuatan, keyakinan, akhlak, pasti karena di dalamnya mengandung kebaikan. Dan tidaklah sesuatu yang buruk, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, ataupun keyakinan, kecuali karena di dalamnya pasti ada keburukan. Pasti mengandung mudarat. Sehingga tujuan dari Allah memerintahkan nabinya bahwa agama Islam ini jelas. Antara yang baik dan yang buruk itu beda. Enggak sama. Walaupun seringkali orang itu tertipu di dalam keburukan. Walaupun seringkali seorang itu terjatuh kepada keburukan yang seringkali menarik atau banyak rayuan-rayuan agar terjatuh di dalam keburukan. Dan tujuannya agar kita mengamalkan, mengambil yang baik dan juga meninggalkan sesuatu yang buruk. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Surat apa? Al-A'raf ayat 57, 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fi Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf." Mereka orang-orang yang mengikuti Rasulnya
yaitu nabi yang ummi. Mereka mendapati di dalam kitab mereka, yaitu apa? Taurat dan Injil, Rasul mengajarkan ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Rasul Allah utus untuk mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka tujuan Allah mengutus Rasulnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tentunya yang didakwai oleh Rasulnya jelas mana itu ma'ruf, mana itu munkar. Sehingga jelaslah dengan diutusnya seorang Rasul, mana itu baik, mana itu buruk. Mana itu taat, mana itu maksiat. Tidak ada yang samar-samar, maknanya begitu. Nggak ada yang remang-remang. Kalau warung remang-remang banyak. Tapi kalau urusan antara yang baik dan yang buruk dalam Islam jelas. Tidak apa? Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan yang baik-baik. Ini menunjukkan tidaklah Allah menjadikan sesuatu yang halal kecuali karena di dalamnya mengandung kebaikan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk apa? Menerangkan apa yang diharamkan atas mereka, dan tidaklah suatu yang diharamkan kecuali itu khaba'ith, itu buruk. Berarti yang baik dan yang buruk sudah jelas. Nggak mungkin sama. Ya. Walaupun seringkali seseorang itu seringkali yang buruk, yang diharamkan, seringkali menarik hati, itulah. Seringkali menjadi orang itu tertipu. Seringkali seorang itu mau untuk mengamalkan yang buruk. Maka ayat tadi, kaidah tadi, kul la yastawi al-khabithu wa thayyibu, maknanya agar kita itu jangan mudah terpancing untuk melakukan suatu yang buruk walaupun di sana ada rayuan-rayuan dan tipuan-tipuan. Jangan mudah tertipu dengan sesuatu yang buruk walaupun kelihatannya itu apa? Menarik. Jangan mudah kita terpana dengan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena seringkali di dalam keburukan itu ada sesuatu yang menarik hatinya. Kenapa demikian? Karena Allah yang menetapkan yang baik dan yang buruk itu Allah, bukan kita. Kalau dikembalikan kepada manusia, nanti yang baik berbeda, yang buruk berbeda. Kenapa? Kalau menurut manusia, bagi sebagian orang baik, bagi sebagian orang nggak baik. Tetapi yang dimaksud kebaikan dan keburukan itu adalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Rasulnya alaihi salatu wassalam, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia mungkin beda-beda nanti. Ada orang mengatakan semua agama sama, bagus. Sebagian lagi mengatakan semua agama masa sama, ya beda. Tadi menurutnya ini bagus, menurut yang lain enggak. Nah, tinggal kita menentukan baik ataupun buruk menurut siapa. Nah, begitu. Apakah menurut manusia? Ternyata menentukan baik dan buruk adalah menurut Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ayat tadi, tugas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan mana yang baik dan mana yang buruk, karena yang baik dan yang buruk itu tidak sama. Ditambah lagi memang agama Islam itu sudah sempurna.
Sehingga sesuatu yang buruk dahulu, hari ini pun buruk. Gitu. Dan sesuatu yang baik ketika itu, sampai hari ini pun baik. Dan sampai hari kiamat. Kenapa? Sudah sempurna. Sudah tidak perlu amandemen. Amandemen. Sudah tidak perlu revisi. Begitu maknanya. Sudah tidak perlu adanya penambahan dan pengurangan. Kenapa? Karena syariat ini sudah Allah menentukan baik dan buruknya dan sudah sempurna. Sehingga ketika Allah katakan di mana ayat itu turun sebagai keburukan, sampai hari kiamat pun jadi buruk. Maknanya begitu. Dan sesuatu yang Allah jadikan di ayat ketika diturunkan ayat tentang kebaikan, sampai hari kiamat pun itu baik. Kenapa? Sudah sempurna. Enggak butuh tambahan. Enggak butuh modifikasi. Apa modifikasi? Ya, biar kelihatan bagus, buat kelihatan ini. Walaupun seringkali ya orang itu, ya banyak orang itu tertipu karena ada yang menarik di dalam keburukan. Sehingga Rasul ya mengingatkan dalam ayat tadi bahwa kebaikan dan keburukan enggak sama. Yang menentukan baik dan buruk itu Allah dan sudah sempurna. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 3. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dan hari ini, hari di mana ayat ini turun. Karena ayat ini turun terakhir. Sepulang Rasul dari Haji Wada. Haji Wada itu haji perpisahan. Karena setelah Rasul pulang dari Haji Wada, Rasul wafat. Ayat ini turun. Ya, ayat terakhir sebagai penutup agama Islam hari ini. Ya, akmaltu lakum dinakum, sudah aku sempurnakan agama. Telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Mulai kapan? Ketika ayat ini turun. Karena ayat ini terakhir turun setelah Rasul pulang dari Haji Wada. Ya. Sehingga agama ini telah sempurna, yang tidak butuh yang namanya ya penambahan ataupun pengurangan. Karena sesuatu yang sempurna itu nggak perlu tambahan dan pengurangan. Saya ngomong ini tempat sempurna, tapi harusnya ditambah biar gede. Sudah sempurna? Belum, karena butuh penambahan biar gede. Atau saya ngomong, ini tempat sudah sempurna. Ya, coba pintunya jangan segede itu, yang kecil. Berarti ada pengurangan. Maka belum sempurna. Sehingga yang sempurna itu tidak butuh penambahan dan pengurangan, dan adanya sempurna itu sudah jelas. Sesuatu yang sempurna itu sudah jelas. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmat. Nikmat apa? Nikmat agama. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama. Dan aku telah ridhoi Islam itu sebagai agama bagi kalian. Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Dari sini kita mengetahui, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, telah menjadikan ayat ini sebagai bukti agama ini sudah jelas. Mana yang baik dan mana yang buruk itu tidak sama. Dan yang menetapkan baik dan buruk itu bukan manusia, tetapi yang menetapkan baik dan buruk itu menurut Allah dan Rasul-Nya. Karena agama ini telah sempurna dengan dijelaskannya mana yang baik, mana yang buruk,
sehingga yang buruk pada zaman itu sampai hari ini pun buruk. Yang baik yang Allah sebutkan ketika ayat itu turun sampai hari ini pun baik sampai hari kiamat. Sehingga sudah jelaslah mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga jangan sampai seorang itu tertipu, terpengaruh karena sesuatu yang apa? Yang menarik godaannya. Sekarang kita lihat ayat ini itu aslinya berbicara apa? Ini kan apa? Diambil sebagiannya, kaidahnya. Ya. Kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, surat Al-Maidah ayat yang ke-99 adalah tentang tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 99-nya sampai ayat 100 surat Al-Maidah itu berbicara tentang tugasnya Rasul. Berbicara tentang tugasnya Rasul itu apa? Kita baca ayat yang ke-99. Ma'ala rasuli illal balag. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya kecuali untuk menyampaikan sebagai al-balag. Menyampaikan, seorang muballigh yang menyampaikan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah tahu apa yang kalian sembunyikan atau apa yang nampak pada kalian dan apa yang kalian sembunyikan. Allah tahu. Ya, Rasul tugas sebagai apa? Sebagai penyampai. Mau ngikut monggo, enggak ikut juga terserah. Yang penting setiap yang diambil punya resiko, gitu aja. Yang baik begini silakan kalau mau taat. Yang buruk begini silakan kalau mau melanggar, resiko ditanggung pembeli. Resiko ditanggung siapa? Ya orang yang melakukan. Resiko ditanggung sendiri. Karena Rasul hanya menyampaikan yang baik dan mana yang buruk. Baru ayat yang ke-100-nya, Qul, katakan ya Muhammad, la yastawil khabithu wa thayyib. Nah, dari sini ayat yang ke-100-nya diambil oleh ya penulis. Dari sinilah kaidah yang ke-16 ini ya terambil dari ayat tadi, bahwa yang baik dan yang buruk sudah jelas karena Rasul telah diutus. Walau a'jabaka kasratul khabithi, walaupun banyak keburukan yang menjadikan kalian itu tertarik tuh. Walau a'jabaka kasratul khabisi, walaupun banyak keburukan-keburukan itu yang telah merayu, menggoda kalian tuh. Ya. Jadi ada godaan-godaannya, tipuan-tipuannya. Biar orang tertarik, ya, jatuh kepada yang buruk itu ada godaannya. Biar orang itu tertarik. Maka fattaqullaha ya ulil albab. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang yang memiliki akal sehat. Sudah dikasih tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Surat Al-Maidah ayat yang ke-100 tadi. Yaitu asal ayatnya berbicara tentang tugas Rasul, ya, untuk apa Rasul diutus kepada kita. Kenapa seringkali masih banyak orang yang terjatuh kepada keburukan, padahal tadi sudah jelas keburukan jelas, yang baik jelas, kenapa masih ada orang-orang yang terjatuh? Ya tentunya karena banyak yang menariknya tadi. Ya. Terpengaruh. Ya. Keburukan dibungkus dengan apa?
kebaikan yang menarik hati. Entah itu dunia, entah memang karena ya cari makan, entah itu urusan uang, entah itu proyek dan macam-macam. Kenapa? Ada itu yang menariknya. Sehingga rela menggadaikan, mengorbankan agamanya karena proyek uang dan dunia, begitu maknanya. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya apa? Ya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka rela menggadaikan, bukan menggadaikan lagi, rela mengorbankan apa? Rela mengorbankan agamanya karena sedikit dari dunia. Rela mengorbankan agamanya, rela mengorbankan akhiratnya, rela mengorbankan imannya karena tadi proyek. Karena urusan uang, urusan perut, urusan makan. Itu maknanya. Ada yang menariknya di situ. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Karena apa? Ya, mereka mengorbankan, menjual agamanya. Ya, mengorbankan akidahnya karena sedikit dari keuntungan dunia. Allah sebutkan aradin minad dunya, sedikit dari dunia. Kenapa dibandingkan akhirat tidak ada? Tidak ada apa? Tidak ada apa? Ya, sebanding, tidak sebanding. Tidak sama ucapan yang buruk dan ucapan yang baik. Tidak sama orang yang mencela dengan orang yang membaca Al-Quran. Beda antara nasihat dengan mencela. Nah, begitu. Beda. Ya. Beda antara menghina dengan menasehati. Bahkan kita pernah sampaikan dalam kaidah-kaidah sebelumnya, wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah kepada manusia dengan cara yang baik. Cara yang baik pertama isinya, yang kedua caranya. Maka beda antara menggibah dengan berzikir. Beda antara mencela dan apa? Memberi nasihat. Beda antara berkata yang jujur dan berkata yang dusta. Ya. Walaupun seringkali kedustaan itu menarik, gitu. Wah, kalau dusta begini mantep ini. Ya. Kalau berbicara ghibah kayaknya mantep ini, menarik. Ya, makanya banyak orang itu kan seringkali tertarik kalau urusan membicarakan orang. Semakin tambah semakin hot begitu. Semakin hot semakin panas begitu. Ya, apalagi kalau bicarakan orang semakin apa? Semakin penting yang akan dibicarakan tentang orang, semakin rahasia. Suaranya pun semakin pelan, ya. Ya, menarik, kayaknya mantep. Manggilnya aja apa? Enggak sembarangan. Ya, manggilnya aja begitu. Ya. Tetapi ingat bahwa yang baik dan yang buruk dalam ucapan pun telah jelas. Atau misalnya dalam sifat, maka beda antara orang yang dermawan dengan orang yang bakhil alias pelit. Tidak sama. Walaupun seringkali sudah jadi orang pelit aja biar cepat kaya. Ada apa? Ada penariknya. Ya. Kalau jadi orang dermawan sudah kapan kayanya, Mas? Begitu. Ya. Antara yang jujur dan yang dusta. Sudah jangan jujur, nanti ajur. Coba. Kata-katanya mantep. Jangan jujur, nanti ajur. Begitu. Harusnya jujur, nanti mujur. Harusnya kan begitu. Ya. Antara yang adil dan yang dolim pun beda, nggak sama. Walaupun seringkali perbuatan dolim itu ada pembungkusnya, ada penarik hatinya, dan Allah tadi sebutkan, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib
walau a'jabaka kasratul khabith. Ingat bahwa yang baik dan yang buruk itu beda, walaupun seringkali banyak keburukan itu yang menjadikan kalian tertarik. Ya. Yang seringkali membuat tertarik. Ya. Atau dalam urusan akidah, beda antara yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang minta kepada orang mati. Beda jelas. Tapi seringkali ada penarik. Justru kalau berdoa kepada orang yang sudah mati, apalagi udah keramat, khusyuknya luar biasa. Ada penariknya di situ. Tapi kalau doa sendiri itu kayaknya kurang mantap. Ya, ini kita bisa jalan dulu. Ini kita bisa naik kendaraan dulu sampai sana dengan sekian kilometer. Dengan menghabiskan harta sekian. Kemudian sampai sana dengan berjalan pengorbanan, berdoa di situ lebih mustajab. Ya, padahal beda antara berdoa orang yang berdoa kepada Allah dan yang berdoa kepada orang mati. Jelas. Tapi seringkali banyak yang tertipu karena tadi. Ya. Saya kalau berdoa di sana kayaknya lebih khusyuk banget. Lebih tenang. Tapi kalau nggak di sana kayaknya hatinya itu kepikirannya macam-macam. Padahal jelas. Sama seperti orang yang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menyembelih hewan untuk jin. Jelas beda. Orang yang menyembelih untuk menyembelih hewan untuk Allah karena Allah, ataupun ya, dan juga menyembelih ya untuk jin, beda jauh. Sudah jelas. Tetapi kenapa masih banyak yang mengamalkan itu tadi? Walau a'jabaka kasratul khabith. Maka ya, dan seringkali banyak keburukan yang menjadikan kalian tertarik. Loh iya, karena kita kalau gini ini bentuk sebagai sedekah. Sedekah orang miskin pak, orang banyak orang fakir miskin kok. Kan begitu, kalau mau sedekah kan begitu. Ya. Oh kalau begini adalah melestarikan. Gitu kan. Melestarikan apa? Hah? Oh iya. Ya. Itulah seakan-akan menarik. Padahal sudah jelas. Menyembelih karena Allah dan menyembelih untuk jin. Tetapi seringkali banyak yang terjatuh. Kenapa? Itu tadi, ada penariknya. Ya. Dan juga berbeda orang yang sholat dan orang yang gak sholat. Ya. Berbeda. Tapi seringkali orang yang gak sholat oh gak apa-apa, kan masih banyak orang yang gak sholat. Oh, ya. Kan masih banyak orang gak pada sholat. Lihat aja kalau pas waktu sholat masjid sepi. Itu kan bukti bahwa banyak orang gak sholat, Mas. Ya kan? Ada penariknya di situ. Ya. Tidak sama antara seorang yang memakai jilbab dengan orang yang nggak mau pakai jilbab. Loh, kata siapa? Berarti yang berjilbab itu sudah pasti baik. Siapa yang ngomong pasti baik? Yang penting kan hatinya dijilbabin, tat. Mantep nggak kan? Ya. Terus ada seakan-akan itu mantep, seakan-akan itu baik. Ya. Buat apalah jilbabnya sesuai syariat? Buat apalah jilbabnya panjang kalau lidahnya juga panjang? Wah, ada aja ngomongnya. Iya ya, mendingan kayak kita nggak usah jilbaban, yang penting baik ya tuh. Padahal sudah jelas, bukan masalah baiknya, tetapi di sini Allah perintahkan. Ya. Yang aneh lagi, ya. Yang aneh lagi, gak apa-apa jilbab gak wajib. Kenapa Pak? Adatnya orang Arab. Repot model begini.
Adatnya orang Arab katanya. Berarti ini orang nggak tahu adatnya orang Arab, nggak tahu tradisinya orang Arab. Tradisinya adatnya orang Arab tuh nggak pakai jilbab. Kenapa? Karena perintah memakai jilbab itu tahun kedua Hijriyah. Turun perintah, ya, turun Al-Quran agar seorang muslimah untuk memakai jilbab tahun kedua. Berarti sebelum tahun kedua Hijriah, 15 tahun sebelum atau 15 tahun setelah kenabian itu belum ada perintah. Berarti mereka nggak pakai jilbab. Berarti adatnya memang nggak pakai jilbab. Itulah seringkali apa? Allah sebutkan walau a'jabaka kasratul khabis. Walaupun seringkali banyak keburukan-keburukan yang dibungkus agar kalian tertarik. Tetapi ingat bahwa kebaikan dan keburukan jelas. Tidak sama orang yang belajar ilmu agama dengan orang yang nggak mau belajar ilmu agama. Ya, masa ngaji terus? Lah kita kan harus kerja. Betul, siapa yang larang kerja? Alasannya ada aja. Itu ada tetangga rajin ngaji jadi orang gila. Yo, jangan begitu. Emang yang jaringan gila itu mungkin ngajinya aja yang salah. Ada aja itu orang pengen apa? Pengen biar orang itu terjatuh, biar nggak belajar begitu. Itu keberatan ilmu jadi orang gila ada begitu. Kok bisa gitu? Belajarnya opo gitu kadang-kadang kan. Ya. Tidak sama antara kerja mencari yang halal dan kerja nyari yang haram. Tidak sama orang yang bekerja dengan cara yang halal dengan cara yang nggak halal atau yang haram, nggak sama. Tapi kan seringkali banyak yang mau. Kenapa? Ada penariknya di situ. Enak begini loh korupsi. Kenapa Pak? Enak, nggak capek. Nggak cuman nggak capek, dapatnya banyak. Kamu dapat sekian, harus bekerja selama sekian tahun. Ini dengan hitungan jam. Enak ada penariknya kan? Itu padahal sudah jelas mana yang halal, mana yang haram. Ya. Enak begini, gak capek, gak keringatan. Ya. Waktunya sebentar, santai, hasilnya gede. Ya. Enak begini jualan nipu, ngurangin timbangannya enak. Nanti harusnya untungnya 4.000, dapat 10.000. Itu ada penariknya. Sehingga seringkali banyak orang yang tertipu. Bukan tertipu tetapi terjatuh, dia mau mengamalkan. Kenapa? Ya, karena kalah dengan penarik tadi. Pada Rasul mengatakan, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia telah mengorbankan agamanya dengan apa? Dengan sedikit dari dunia, sedikit. Arat ini sedikit, secuil. Ya. Makanya di dalam Islam itu bukan yang penting banyak-banyak untungnya. Yang penting bukan banyak-banyak apa? Hasilnya bukan. Tetapi dalam Islam yang penting halalnya. Ya syukur-syukur halal untungnya banyak, kan begitu. Ya, makanya para nabi dan rasul apakah cari yang penting untungnya banyak? Enggak. Mereka pun para nabi dan rasul mereka bekerja yang penting halal, bukan yang penting untungnya banyak, sehingga nggak peduli lagi cara nyarinya. Ganti pon, ya kan? Ya, diganti ponnya. Ya, apalagi sekarang, ya. Cuman kadang-kadang orang pinter pengen nipu. Lah sekarang nyari yang halal aja, apa nyari yang haram aja susah kok lo bisa. Nyari yang haram aja susah. Berarti ini pengen apa? Malah pengen nyarinya yang haram. Padahal sudah jelas yang halal banyak. Ya. Sehingga dalam Islam itu yang dilihat ya sebagai ukuran bukan banyak-banyak untungnya, banyak-banyak penghasilannya,
Tetapi yang paling utama itu dari segi halalnya, walaupun harus susah payah, keringetan, ya, capek, ya, tetapi halal itu lebih utama daripada hasilnya banyak. Tapi dengan cara apa? Cara nipu, korupsi, zalim, ya. Tapi ya ingat, Rasul menyampaikan resiko tanggung sendiri, kan begitu. Orang nggak gratisan, nggak ada orang zalim itu gratis tuh, nggak dibalas, nggak ada. Ya. Jadi nggak ada namanya orang melakukan suatu keburukan terus gratisan, nggak ada balasan, nggak ada istilah begitu, nggak ada kamusnya. Pasti ada balasan, baik sekarang langsung kasih cash, ya, mau maling ketabrak mobil kasih cash, atau mungkin besok, atau mungkin seminggu lagi, atau mungkin 10 tahun lagi dibalas, itu pasti nggak ada gratisan. Kenapa? Karena yang baik itu jelas, yang buruk jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Atau mungkin sampai meninggal seandainya belum dibalas, jangan khawatir. Kenapa? Di akhirat nggak bakalan lolos. Siapa yang membela? Ya. Siapa yang mau bela? Nggak ada. Ya. Nggak ada pengacara lagi sudah di akhirat, gitu. Ya. Kenapa? Karena yang mengadili langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya keburukan itu tidak ada yang namanya gratisan, kezaliman nggak ada gratisan, pasti dibalas. Cuman balasnya nanti, sekarang, 10 tahun lagi, atau nanti. Jadi nggak ada yang namanya gratis. Maka beda orang yang bekerja dengan cara yang halal dan dengan cara yang haram. Orang sudah jelas paham. Tetapi kenapa rela mengorbankan agamanya tadi? Karena sedikit dari dunia tadi. Ya. Makanya para nabi dan rasul itu walaupun payah, mereka apa? Berat kerjanya mereka lakukan. Kenapa? Karena yang penting halalnya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali pernah jadi pengembala kambing. Loh. Rasul juga jadi pengembala kambing, jemaah. Bahkan Rasul pernah mengatakan, ya, dibayar sekian kirot karena mengembala kambing, berat, panas. Kalau mengembala kambingnya di sini mending banyak apa? Banyak sayuran, banyak tanaman, entah tetangga atau siapa. Banyak apa? Banyak, ya, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau di sana cuma adanya batu, pasir, panas, mau nyari di mana kan nggak gampang. Rasul lakuin itu. Kenapa? Karena mencarinya bukan apa? Bukan banyak-banyakan, tetapi yang pertama halalnya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi seorang yang kerja dengan halal, walaupun itu payah, susah, berat. Dikasih apresiasi sama Rasul. Walaupun untungnya nggak banyak, tetapi apa? Halal. Walaupun susah, payah, peras keringat, banting tulang, tulangnya dibantingin sekali, ya saking beratnya tuh. Tapi halal, Rasul memberi apresiasi. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul bersabda, la ayahtatiba ahadukum hizmatan ala zahri. Sungguh salah seorang kalian itu naik gunung, kemudian nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar. Dikumpulin, kemudian diikat, ya. Setelah diikat, dipanggul ala dhahri, dipanggul dari atas turun, ya. Kemudian dia jual. Dia cari pembeli, bawa kayu, ya. Bawa kayu, dia keliling untuk siapa yang mau beli. Dari gunung baru ngumpulin kayu bakar ini, kelilingin, berat, ya. Apa kata Rasul? Khairun lahu, lebih baik buat dia, ya, min an yas'alan nasa, daripada minta-minta, daripada minta-minta. Masih mending minta-minta. Kenapa? Karena jelas kalau ada yang ngasih, kalau yang nggak ngasih ya maaf. Tapi kalau yang mencuri, yang merampok, yang korupsi, itu orang nggak tahu diri, gitu.
Itu orang sudah nggak malu lagi tuh. Masih mending orang minta-minta, namanya minta-minta kan, ya kalau ada yang ngasih kan matur nuwun kan begitu. Kalau yang nggak ada yang ngasih, ya maaf, selesai. Tapi kalau yang dengan cara yang nggak benar, menipu, merampok, dolim dan seterusnya, dalam itu bekerja, berjualan, berbisnis, naudzubillah, ya masih mending cari kayu bakar, untungnya paling berapa, ya dia kelilingin sambil dipanggul, peras berat, ya keringat keluar, ya begitu. Makanya orang-orang dahulu, para sahabat, mereka lebih sabar untuk mendapatkan nafkah dari suami walaupun itu sedikit, yang penting hal mereka sabar. Mereka tidak sabar ya ketika banyak, tetapi ya itu adalah hasil dari yang nggak baik. Kenapa nggak berkah? Namanya nyari uang yang dari cara yang nggak benar pasti nggak berkah, jemaah. Nggak ada istilah kamusnya orang yang mendapatkan cara dengan cara yang haram kemudian berkah, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang halal kecuali yang pas, api neraka itu yang pas. Ya. Lagi nyari uang, bukan masalah kecil besarnya, caranya. Ya. Enggak, saya nipu dikit kok, tadi dikit tiap hari. Ya. Belum lagi dari keberkahannya. Yang halal itu kan membawa berkah, walaupun sedikit tapi halal, menenangkan. Apa sih ciri-ciri harta yang halal menjadikan keberkahan? Pertama, hartanya itu menenangkan. Nggak takut dia. Tapi kalau harta yang nggak benar, walaupun banyak, nggak berkah, itu cirinya udah nggak menenangkan. Ya, sudah nggak tenang. Kenapa? Takut ketangkep KPK. Contoh gitu ya. Contoh, kalau orang kerja takut ketahuan sama atasan. Kalau penjual takut ketahuan sama konsumen, yang akhirnya nanti kapok, nggak mau lagi, pasti nggak tenang. Tapi kalau dia jujur, sudah tenang, menenangkan. Itu yang pertama, berkah. Tapi kalau orang yang caranya nggak benar, tetap dia nggak tenang. Jelas yang baik, jelas yang buruk, jelas. Yang keduanya, di antara harta yang membawa keberkahan, maka menambah ketaatan. Menambah ketaatan. Jadi semakin banyak hartanya, harusnya semakin nambah taat. Ini malah enggak, mungkin aja hartanya enggak berkah tuh. Kemudian yang ketiganya, menjadikan keluarganya baik. Ya, ini kadang-kadang mungkin suaminya enggak benar, atau mungkin malah istrinya, atau mungkin anaknya, karena mungkin nyari rezekinya dari cara yang enggak benar. Ya, karena cuman pengen lebih dari sedikit dari dunia. Pengen tambahan dari dunia, tetapi resikonya ya ditanggung sendiri di dunia sebelum di akhirat. Ya. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka tugas kita bagi seorang muslim, tugas kita sebagai seorang muslim, maka selalu berusaha mengamalkan yang baik, berusaha dan juga mencari dan mengamalkan yang baik. Ya. Kenapa? Yang baik, yang jelas sudah yang baik itu sudah jelas. Baik itu dalam akidah, baik itu dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam amal, ya. Karena bukan ukurannya banyak-banyakan. Kalau dalam urusan dunia bukan ukurannya banyak-banyakan untung pendapatan. Kalau dalam urusan agama, ibadah, amal, ukurannya bukan banyak-banyak amal juga. Karena Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk. Dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan atau kematian dan kehidupan, ya, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala,
Yang paling baik amalnya, bukan banyaknya. Bukan ukurannya banyak. Begitu pula di dalam seseorang berdakwah, di dalam belajar ilmu agama, maka ukurannya bukan ramenya yang datang, bukan. Tetapi ukurannya sesuai enggak? Ya. Sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ukurannya jelas. Apa? Al-Quran. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, perkataan ulama jelas. Bukan apa? Bukan banyak, oh tapi yang ngaji banyak loh di sana. Bukan itu tadi. Bukan banyak-banyakan. Ya. Kalau urusannya banyak-banyakan, Nabi nanti ada seorang Nabi yang nggak punya pengikut kok. Ada seorang Nabi yang nggak punya jamaah. Itu Nabi loh. Bayangkan Nabi ada yang nggak punya jamaah, coba. Ya. Rasul mengatakan, saya melihat ketika Isra, melihat seorang Nabi, ya, ada yang beriman cuman 3 orang. Wa ra'aitu, ya, nabiyya wa ma'ahu rajulani wa rajulun. Dan saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya yang beriman cuma 2. Ada yang cuma 1. Wa ra'aitu nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan saya melihat ada seorang nabi yang enggak ada pengikutnya, sendirian. Apakah berarti salah? Bukan, karena ukuran kebenaran itu bukan dilihat banyak, rame, bukan. Tetapi apa? Yang sesuai dengan apa? Ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Bukan banyak atau ya ramenya, bukan. Kalau ukurannya itu ada nabi yang gagal dong. Tadi Rasul mengatakan itu nabi loh. Ya, itu nabi. Sehingga ya dengan itu ya kita diperintahkan agar apa? Selalu ya berusaha mengamalkan dan mencari ya yang baik itu dalam urusan agama ataupun dalam urusan akhirat ataupun dunia, ya. Kenapa? Karena yang halal itu jelas dan mana yang haram itu jelas dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang itu taat, mana yang itu maksiat, sudah jelas. Ya, itulah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita di dunia, dan semoga itu menjadikan kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat nanti. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan barangkali ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Ada pertanyaan, apakah kalau dagangan sepi lagi disihir orang? Itu coba. Ya, jadi pertama di dalam kita bekerja ataupun berdagang, kita mencari sebab-sebab. Kita mencari sebab-sebab. Pertama sudah tawakal, sudah bekerja. Tawakal ini maknanya bukan cuma jualan tawakal terserah mau beli atau enggak terserah, bukan. Ya itu masuk, tetapi enggak cuma sampai situ, ada usaha yang maksimal, itu tawakal. Kalau dalam berdagang sudah buka jualan makanan, jualan snack misalnya, sudah tawakal, sudah buka, kemudian bukan sampai situ, ada usaha yang maksimal bagaimana untuk biar jualannya lancar. Enggak cuma buka selesai, ya mending rezeki sudah di tangan Allah, terserah mau beli apa enggak, udah buka saya. Iya itu sudah, tapi ada usaha yang lebih dari itu. Makna tawakal enggak cuma sama seperti itu, tapi ada usaha yang maksimal.
mungkin dia pasarkan. Pasang status, kan bisa, kan ada usaha. Udah pasang status, ini sudah buka macam-macam makanan. Ya. Atau bisa lewat selebaran. Itu. Kemudian dari makanannya, rasanya enak. Ya, sudah dibuat sebaik mungkin, rasanya nggak kalah dengan yang lain. Kemudian dari harganya juga bisa bersaing. Ini bentuk tawakal tuh ada begitu, ada usaha begitu. Kemudian ketika melayani ramah, ya enggak ketika ada orang beli, Bu mau beli apa? Orang kapok, besok mau beli lagi. Ada usaha di sini maksimal, dari A sampai Z itu ada usaha maksimal. Kayak orang sholat misalnya, yang penting saya sholat, terserah mau masuknya kemana. Betul sudah sholat, tetapi ada usaha sholatnya itu apa biar benar. Doanya tahu, minimal artinya juga tahu. Kemudian ada tumaknina dari awal sampai akhir, kan seperti itu maknanya. Adapun nanti itu urusan Allah, yang penting saya sudah usaha maksimal, itu tawakal. Kalau ini sudah dilakukan semuanya, sudah ini, ya sudah sudah usaha yang maksimal, kok mungkin kurang laku. Nah, ya mungkin bisa aja. Tetapi kalau kita belum tadi dari jenis yang dijual, yang kedua dari pemasaran, yang ketiganya dari pelayanan, kurang, mungkin dari situ. Jangan dikit-dikit sihir. Ya, wah ini sihir ini. Wah akhirnya kalau orang suudzon mulu akhirnya. Wah ini kayaknya ada yang syirik nih sama saya. Akhirnya ke orang suudzon terus. Ini kayaknya yang sana nih, wah itu akhirnya nggak boleh suudzon ke orang, jangan. Maka ada coba pertama produksinya, kemudian pelayanannya, dan juga ya dari harga dan tadi usaha pemasaran itu coba dulu. Jadi nggak langsung menyalahkan ada orang yang mensihir. Nah. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan jemaah. Silakan. Cukup? Yaudah, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan kaidah yang ke-17. Semoga ya bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.